Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kenapa kita perlu mempelajari topik ini? Karena pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa berjalan tanpa arah. Supaya pendidikan bisa mencapai tujuannya, maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang. Tanpa adanya perencanaan, program pendidikan bisa berjalan tidak teratur, tidak efisien, bahkan gagal mencapai sasaran. Maka melalui presentasi kali ini kita akan sama-sama memahami apa saja itu jenis-jenis perencanaan pendidikan, baik dari segi waktu, tingkatan, maupun sifatnya. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bagaimana sebuah sistem pendidikan disusun secara utuh. Perencanaan pendidikan pada dasarnya adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Perencanaan ini tidak hanya berbicara tentang kegiatan di kelas, tetapi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari kebijakan nasional, manajemen sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, pembiayaan, hingga evaluasi. Semua aspek ini harus diatur secara terencana agar saling mendukung. Manfaat utama dari perencanaan pendidikan adalah memberikan arah yang jelas, mengantisipasi tantangan masa depan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyatukan visi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Berdasarkan waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jangka panjang, biasanya lebih dari 10 tahun dan bersifat visioner, misalnya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Yang kedua ada jangka menengah, sekitar 3-8 tahun, yang menjadi jembatan antara cita-cita besar dengan target realistis, misalnya peningkatan angka partisipasi sekolah menengah atau pemerataan akses internet. Dan jangka pendek yang umumnya hanya 1 tahun atau bahkan kurang, berfokus pada kegiatan teknis seperti penyusunan kalender akademik, pelaksanaan ujian, atau program ekstrakurikuler. Dengan demikian, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pondasi sekaligus peta jalan yang membuat setiap langkah pendidikan berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jenis perencanaan pendidikan itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya strategis, fokus pada visi jangka panjang. Misalnya, bagaimana sistem pendidikan nasional harus berubah untuk menghadapi tantangan global. Ada juga yang sifatnya operasional, yaitu pelaksanaan langsung di sekolah. Contohnya, bagaimana guru menyusun jadwal mengajar atau kegiatan tahunan sekolah. Selain itu, ada perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan materi ajar agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, sekarang banyak sekolah dan universitas menambahkan mata pelajaran terkait teknologi digital. Lalu ada juga perencanaan pembiayaan yang berhubungan dengan bagaimana dana dikelola agar kegiatan pendidikan bisa terus berjalan. Sekarang mari kita masuk ke jenis perencanaan berdasarkan waktu. Ada 3 jenis. Yang pertama jangka panjang, yang kedua ada jangka menengah, dan yang ketiga ada jangka pendek. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Ini biasanya berlaku lebih dari 10 tahun atau bahkan 20 tahun atau 30 tahun. Fokusnya adalah visi besar pendidikan di masa depan. Misalnya, pemerintah punya target Indonesia Emas 2045. Nah, visi itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada perencanaan pendidikan jangka panjang. Dalam perencanaan pendidikan jangka panjang, biasanya dipikirkan bagaimana kualitas guru ditingkatkan, bagaimana lulusan bisa bersaing di tingkat global, bagaimana teknologi bisa masuk ke ruang kelas, dan bagaimana pendidikan bisa merata di seluruh pelosok negeri. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah. Waktunya lebih singkat, yaitu sekitar 3-8 tahun. Sifatnya lebih konkret dibanding jangka panjang. Misalnya, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah dasar sudah terhubung dengan internet, atau menargetkan peningkatan angka partisipasi sekolah menengah hingga 95%. Jangka menengah ini biasanya disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang lebih spesifik.
Ketiga, ada perencanaan jangka pendek. Ini waktunya hanya 1 tahun atau bahkan kurang. Fokusnya pada langkah nyata yang langsung bisa dilaksanakan. Contohnya, sebuah sekolah membuat rencana kerja tahunan, mulai dari pelaksanaan ujian akhir, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, hingga program perbaikan fasilitas sekolah. Kalau diibaratkan, perencanaan jangka panjang adalah visi besar atau cita-cita, perencanaan jangka menengah adalah target yang lebih realistis, dan jangka pendek adalah langkah-langkah kecil yang membuat cita-cita itu bisa dicapai secara bertahap. Jadi, ketiganya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Selain waktu, perencanaan juga bisa dilihat dari tingkatan atau skalanya. Ada tiga tingkatan utama, yaitu makro, meso, dan mikro. Pertama, perencanaan makro. Ini berada di tingkat nasional. Dasar hukumnya biasanya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan pemerintahan pusat. Tujuannya adalah memastikan visi besar pendidikan Indonesia bisa diwujudkan. Misalnya, program wajib belajar 12 tahun yang dibuat pemerintahan pusat atau kebijakan kurikulum nasional. Jadi semua sekolah di Indonesia harus mengikuti kebijakan ini karena sifatnya adalah nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Ini berada di level wilayah atau regional, misalnya provinsi atau kabupaten. Jadi, perencanaan meso ini adalah turunan dari kebijakan nasional, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Contohnya, di suatu provinsi mungkin fokus perencanaannya adalah peningkatan kualitas guru, sementara di daerah lain fokusnya pada pengembangan fasilitas sekolah karena kondisi wilayah yang berbeda. Misalnya, di Papua, perencanaannya lebih menekankan pembangunan fasilitas sekolah karena masih banyak daerah yang sulit dijangkau. Sementara di kota besar seperti di Jakarta, perencanaannya tuh lebih menekankan pada peningkatan kualitas guru atau pengembangan teknologi pembelajaran. Ketiga, perencanaan mikro. Ini berada di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan. Perencanaan di sini sifatnya lebih fleksibel dan kontekstual. Misalnya, sebuah sekolah membuat program literasi membaca, program Jumat bersih, lomba akademik, atau renovasi ruang kelas. Perencanaan mikro disusun oleh pihak sekolah agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi nyata di lapangan. Nah, dari ketiga jenis di atas, kalau bisa kita ringkas, perencanaan makro ibarat arah kebijakan besar di tingkat nasional. Meso adalah penyesuaian kebijakan di tingkat daerah, dan mikro adalah implementasi nyata di sekolah. Ketiganya saling melengkapi. Makro memberi arah, meso menyesuaikan, dan mikro melaksanakan. Jenis perencanaan berikutnya adalah berdasarkan sifat atau karakteristiknya, yaitu ada 3, strategis, koordinatif, dan operasional. Pertama, perencanaan strategis. Ini adalah usaha untuk memperjelas tujuan, kebijakan, dan program besar dalam dunia pendidikan. Biasanya perencanaan strategis melibatkan analisis mendalam, misalnya dengan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, di mana kita menganalisis apa saja kekuatannya, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dimiliki sistem pendidikan tersebut. Dari sana, lahirlah arah kebijakan jangka panjang. Perencanaan strategis bisa dibuat dengan berbagai pendekatan, dari atas ke bawah atau top down, dari bawah ke atas atau bottom up, dan atau melalui diskusi tim. Fokus utamanya adalah jangka panjang, membayangkan masa depan pendidikan seperti apa yang ingin dicapai. Kedua, ada perencanaan koordinatif atau manajerial. Perencanaan koordinatif merupakan jenis perencanaan yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyelaraskan berbagai program pendidikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pada tahap ini, yang ditekankan bukan hanya membuat program, tetapi juga bagaimana setiap program yang ada dapat saling mendukung. Peran manajerial di sini sangat penting karena menjadi jembatan antara kebijakan besar di tingkat pusat dengan pelaksanaan di tingkat bawah. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menyusun rencana koordinasi antar sekolah atau program pertukaran guru, pelatihan bersama, atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan beberapa sekolah sekaligus.
Contoh lain adalah koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Sekolah terkait distribusi anggaran, penyediaan sarana prasarana, hingga pembagian tenaga pengajar yang merata. Jadi, perencanaan koordinatif ini ibarat penghubung yang memastikan strategi besar dapat dijalankan dengan lancar, terarah, dan tidak saling berbenturan. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang bagus sekalipun bisa gagal di lapangan karena tidak ada keselarasan antara pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional yaitu merupakan perencanaan yang paling konkret dan langsung menyentuh pelaksanaan di lapangan. Jika perencanaan strategis memberikan arah besar dan koordinatif menyelaraskan berbagai pihak, maka perencanaan operasional adalah langkah nyata yang benar-benar dilaksanakan setiap hari. Isi dari perencanaan operasional biasanya sangat rinci dan praktis. Misalnya, sekolah membuat jadwal harian kegiatan belajar, guru menentukan metode pembelajaran yang digunakan di kelas, hingga penyusunan jadwal ujian pembelajaran tengah semester. Contoh lain, merancang kegiatan pramuka di setiap Jumat sore dengan detail aturan, pembagian tugas, serta jadwal kegiatan. Dengan adanya perencanaan operasional, kebijakan besar yang sudah dibuat di tingkat strategis dan koordinatif tidak berhenti hanya sebagai rencana, tetapi benar-benar terlaksana di ruang kelas, di kegiatan siswa maupun di pengelolaan sekolah sehari-hari. Inilah yang membuat perencanaan operasional sangat penting karena menjadi bukti nyata bahwa pendidikan tidak hanya sebatas konsep di atas kertas, melainkan hadir dalam praktik keseharian yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Dari pembahasan yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan sebuah proses sistematis dan menyeluruh yang bertujuan untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Perencanaan tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari aspek waktu, perencanaan terbagi menjadi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang memberi arah visi masa depan pendidikan. Perencanaan jangka menengah berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan visi besar tetap sesuai jalurnya. Sedangkan perencanaan jangka pendek memastikan kegiatan teknis di sekolah berjalan dengan baik setiap hari. Dilihat dari aspek skala, ada perencanaan makro yang mengatur kebijakan di tingkat nasional, perencanaan meso yang menyesuaikan dengan kebutuhan di tingkat daerah atau sektor tertentu, dan perencanaan mikro yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan. Sedangkan dari aspek sifatnya, ada perencanaan strategis yang merumuskan arah besar, perencanaan koordinatif atau manajerial yang memastikan setiap pihak bekerja secara selaras, serta perencanaan operasional yang menjadi langkah nyata dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan. Semua jenis perencanaan ini penting dan saling mendukung. Tanpa perencanaan, pendidikan bisa berjalan tanpa arah. Tanpa koordinasi, program bisa tumpang tindih. Dan tanpa operasional, kebijakan hanya berhenti sebagai dokumen. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya saling mendukung dan saling melengkapi. Tanpa perencanaan jangka panjang, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa perencanaan koordinatif, program bisa tumpang tindih atau tidak teratur. Dan tanpa perencanaan operasional, kebijakan hanya akan berhenti pada konsep tanpa pernah dilaksanakan. Dengan perencanaan pendidikan yang matang, terintegrasi, dan berkesinambungan, diharapkan dunia pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan dengan lebih siap, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah wawasan, dan membuat kita lebih menyadari betapa pentingnya perencanaan dalam dunia pendidikan.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan perencanaan adalah kunci agar investasi itu tidak sia-sia. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa membayangkan pendidikan Indonesia yang lebih maju, lebih merata, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.